Dulu kamu ninggalin aku karena uang. Sekarang kamu sudah punya pekerjaan, mempunyai uang. Tapi kenapa kamu pura-pura nolak? Jangan jadi wanita munafik deh. Jadi pacar pura-pura aku. Kenapa kamu gak bilang waktu itu terhadap aku? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana? Kamu sudah siap untuk bekerja di kantor ini? Bismillah, insya Allah siap, Pak. Jadi tugas saya apa ya, Pak? Oh, gampang. Tugas kamu gampang dan simpel. Kamu cuman mengantarkan bos besar di sini dan selalu mengikuti bos besar di sini. Dan kamu harus selalu melindungi bos besar di sini. Baik, Pak. Saya mengerti. Ya sudah. Sekarang bos besar ada meeting di luar kota. Mungkin sebentar lagi dia sudah mau berangkat. Jadi hari ini saya harus mengantarkan bos besar ke luar kota, Pak? Yap. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa, hal yang tidak saya mengerti, saya tanya ke Pak Romi ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang tidak dimengerti dalam pekerjaan kamu. Tanya saja kepada saya. Baik, Pak Romi. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Pak Heru. Romi, Ya, Pak. kamu kerjakan tugas kamu. Siapa? Silahkan pergi dari sini. Permisi, Pak. Putri, Iya, Pak. kamu mau bekerja di sini. Iya, Pak. Motivasi kamu bekerja di sini itu apa? Saya cari kerja sampingan, Pak, buat tambah-tambah. Lumayan, Pak. Kerja sampingan? Iya. Memang itu jalan terbaik buat kamu. Kamu bekerja jadi supir. Dan kamu siap, mental kamu sudah siap mengantarkan atasan kemanapun, keluar kota pun. Insya Allah saya siap, Pak. Karena sebelumnya saya sudah memikirkan dari jauh-jauh hari untuk pekerjaan saya ini. Jadi apapun itu resikonya saya sudah siap. Tapi kamu wanita, tidak pantas menjadi seorang supir. Kamu tidak bisa. Fisik kamu itu lemah. Saya tahu. Wanita seperti kamu sepantasnya di dalam kantor. Atau begini saja. Daripada kamu jadi supir di kantor ini, aku tawarin kamu jadi istri simpananku. Gimana? Maaf sebelumnya, Pak, kalau saya lancang. Tapi saya pikir saya lebih baik menjadi seorang supir daripada saya harus menjadi seorang istri simpanan. Karena saya merasa saya lebih baik menjadi supir dan saya masih sanggup kok untuk bekerja. Aku belum selesai ngomong, Put. Jika kamu mau jadi istri simpananku, uang 1 bulan aku kasih 10 juta. Gimana dengan tawaranku? Apakah kamu setuju? Sekali lagi saya mohon maaf sama Pak Vero. Meskipun uang bulanan dari Pak Vero nantinya bernominal 10 juta, tapi lebih baik saya bekerja sendiri, Pak. Saya mencari uang sendiri, karena itu rasanya akan lebih nikmat untuk saya daripada saya harus menjadi istri simpanan Bapak hanya untuk mendapatkan uang. Tapi lebih nikmat ketika kamu bersama aku, Putri. Aku tidak mau melihat orang secantik kamu sini menjadi seorang supir. Maaf. Aku takut mental kamu rusak. Jangan munafik jadi wanita, Putri. Maaf Pak Vero, nggak enak ini di kantor. Sebaiknya Pak Vero jangan pegang-pegang saya. Aku tahu kamu membutuhkan uang, tapi kamu terang-terangan aja. Aku itu orang banyak uang. Pak Vero. Dan
aku mulai mencintai kamu dan aku mulai tertarik kepada kamu. Tolong kamu jangan menolak tawaranku. Uang 1 bulan 10 juta itu udah melebihi dari cukup, Putri. Ingat, pekerjaan sekarang di sini itu susah. Jadi jangan menghilangkan kesempatan yang sudah ditawarkan terhadap kamu. Tapi Pak, sekali lagi saya minta sama Pak Vero, tolong jangan pegang-pegang saya. Harusnya Pak Vero bisa menjaga wibawa Pak Vero di kantor ini. Saya itu seorang manusia juga yang mempunyai hati dan mempunyai nafsu terhadap wanita. Saya itu laki-laki, ya. Jadi aku suka sama kamu meskipun wibawa aku itu sudah terkenal di mana-mana. Aku tidak malu menyukai seorang wanita seperti kamu. Jadi tolong, aku itu suka sama kamu. Jangan menolak ya. Pak, dengar. Saya memang butuh uang. Tapi saya bisa bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang daripada saya harus menjadi simpanan Pak Vero. Karena hal itu nggak mungkin saya lakukan. Saya ini seorang wanita, Pak Vero. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan istri pertama Pak Vero saat tahu kalau Pak Vero mempunyai istri simpanan. Saya nggak akan mau, Pak. Ini uang. Mustahil wanita itu tidak mau dengan uang. Karena kehidupan wanita itu semua membutuhkan uang. Tiap harinya membelikan perawatan mukanya supaya mukanya itu biar cantik, supaya laki-laki melihat tertarik. Kalau kamu tetap menolak, berarti kamu itu wanita munafik, Putri. Berarti kamu, aku seumur hidup tidak pernah ditolak oleh wanita. Karena aku bisa membeli semua yang aku suka dan semua yang aku mau. Jadi tolong buat kamu hanya sekedar supir baru di kantor ini, tidak usah menolak tawaranku. Tenang aja, aku bakal kasih uang kamu. Nih, buat biaya kehidupan kamu per hari. Nih, ambil. Pak, simpan aja uang Bapak. Silahkan mencari wanita yang lain yang mungkin mau Bapak beli dengan uang segitu. Oh. Tapi bukan dengan saya. Bagus. Tekad kamu itu lumayan. Ego kamu terlalu tinggi. Padahal kamu itu membutuhkan uang. Kenapa kamu tetap menolak? Tuh, antarkan bos kemanapun dia mau pergi. Sana. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Tapi ingat, tawaranku belum selesai sampai aku bisa menjadikan kamu istri simpananku. Kurang ajar. Mau kemana kita, Pak? Sayang, Iya sayang, kamu mau kemana? aku mau menghabiskan waktu sama kamu. Ke mall atau ke restoran? Hei, aku pengen ke mall lah sayang, aku pengen belanja. Udah denger kan? Kita ke mall. Baik, Pak. Kalian apa-apaan sih? Di sini masih ada orang. Kamu apa-apaan sih? Ngurusin bos kamu mau ngapain? Aku kan cuma mau pasang seatbelt aja. Udah jalan. Iya, Pak, maaf. Supir, apa-apaan sih kamu? Itu terserah kita. Kita mau ngapain, itu urusan kita. Mobil juga mobil bukan kamu kok. Loh. Mau kemana kamu? Kenapa kamu harus marah-marah? Aku kan cuma masangin seatbelt terhadap dia. Atau jangan-jangan kamu punya rasa terhadap aku karena aku sebagai mantan kamu.
Nggak usah kegeeran deh kamu. Aku marah-marah sama kamu. Itu bukan karena aku masih ada rasa sama kamu. Tapi di dalam mobil ini ada orang lain selain kalian berdua. Jadi ya harusnya kamu bisa menghargai orang lain itulah. Kalau kamu mau... Sudahlah. Di sini kamu hanya bekerja. Di sini kamu hanya seorang supir. Seorang supir harus patuh terhadap atasannya. Atau gimana kalau kamu menjadi asisten aku aja? Kerjanya gampang kok. Kamu hanya bawa tas aku, mempersiapkan segalanya kebutuhan aku. Gajinya 20 juta. Aku nggak mau. Dulu kamu ninggalin aku karena uang. Sekarang kamu sudah punya pekerjaan, mempunyai uang. Tapi kenapa kamu pura-pura nolak? Jangan jadi wanita munafik deh. Di matamu aku tak bermakna. Iya benar. Semua yang kamu ucapin benar. Aku memang butuh uang. Ya udah, kalau gitu aku mau. Aku sudah tahu kamu butuh uang. Jadi setiap perintah dan ucapan bos kamu harus turutin itu semua. Mau kemana kita pergi, kamu yang antarkan. Sekarang kamu antarkan kita. Ya Allah, kalau nggak karena butuh uang, sama kepepet banget, nggak mungkin aku bakalan terima kerjaan di kantor itu. Kalau aku juga tahu dia ada di kantor itu, mungkin aku cari kerjaan yang lain. Tapi mengingat zaman sekarang susah banget cari kerjaan, ya nggak apa-apa deh. Yang penting niat aku di sana kerja. Aku harus profesional. Apapun yang terjadi, aku bisa hadapin itu semua kok. Aku pasti bisa. Gimana, Put? Kamu menyesal kan ninggalin aku dulu? Enggak, aku nggak nyesel. Gak usah pura-pura deh. Bilang aja kalau kamu itu menyesal, menolak dan meninggalkan aku. Jawab. Kamu udah menolak lamaranku hanya karena uang kan? Aku bisa memberikan kamu uang. Tapi sekarang udah berbeda kan? Jadi biarin aku bekerja dengan tenang dan silahkan kamu ya suka-suka kamu deh. Tapi aku mohon sama kamu, masa lalu kita, aku harap kau bisa melupakannya. Karena aku nggak mau di tempat kerja kamu pun masih ngungkit-ngungkit masa lalu kita yang harusnya nggak perlu kita bahas lagi. Aku atasan kamu. Posisi kamu sebagai seorang supir. Kamu jangan mengatur-ngatur aku.
sudah berani kurang ajar terhadap atasanmu sendiri. Sudahlah. Kalau kamu bosan sama uang, kamu mau rumah, mobil, akan aku turuti semua. Enggak, aku nggak butuh semua itu. Tapi kamu masih ingat kan? Di waktu kamu menolak lamaranku karena uang. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Ayo sayang, aku udah selesai belanjanya. Ayo masuk. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan hatiku padamu. Bisikan doa Kamu masuk dulu ya ke dalam. Iya sayang, dalam makasih ya. butiran tasbih, ku panjatkan bintang. Kamu tadi bilang enggak. Enggak apa. Gak usah pura-pura bodoh deh. Ya emang nggak kayak gitu. Ayolah. Gitu apanya? Aku masih ingat betul bagaimana caranya kamu menolak aku. Dulu kamu bilang enggak karena aku bangkrut, karena aku miskin, aku nggak punya apa-apa. Kamu menolak aku seperti membuang sampah ke tempat sampah. Iya. Jawab, Put. Itu yang kamu mau kan? Itu yang kamu mau. Enggak, Mas, enggak. Aku minta maaf ya, Mas. Udah, simpen kata-kata maafmu. Ini sudah selesai. It's over. Kamu sudah mencampakkan aku, kamu sudah menjatuhkan aku, kamu sudah membuat hatiku berhancur berkeping-keping. Udah, Mas, apa lagi? Gak usah pegang-pegang. Lepasin aku. Mas. Tapi tolong, untuk yang terakhir kalinya, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Penjelasan apa lagi, Put? Penjelasan apa lagi? Alasan apa yang ingin kau bicarakan terhadap aku? Aku sekarang tidak mau menerima alasan dari kamu. Mas, untuk terakhir kalinya, sebenarnya alasan aku nolak lamaran Mas Ferry waktu itu gimana ya dengan hasilnya? Kenapa perasaan aku nggak enak? Apapun hasilnya nanti, aku harus siap. Gimana hasilnya, Dok? Mbak Putri, coba Mbak Putri lihat terlebih dahulu hasil dari lab ini ya. Tapi sebelum itu Mbak Putri harus Mbak Putri, saya ingin menyampaikan bahwa diagnosa kali ini benar-benar dari hasil yang udah kami teliti.
Dan penyakit yang udah diderita oleh Mbak Putri udah mencapai stadium akhir. Dan saya berharap Mbak Putri luangkanlah waktu dengan beberapa orang, berlapang dada. Dan jangan pernah Mbak Putri berputus asa. Iya dok, saya paham. Terima kasih banyak ya. Selama ini dokter sudah membantu saya. Kalaupun memang ini yang harus terjadi pada saya harus berlapang dada. Saya harus menerima semuanya dengan ikhlas. Saya udah berjuang semaksimal mungkin untuk kesehatan Mbak Putri. Iya dok. Makasih banyak ya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya. Diagnosa yang kali ini adalah diagnosa terakhir Mbak Putri. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Iya dokter, terima kasih banyak ya bantuannya selama ini. Terima kasih dokter sudah selalu memberi saya semangat. Saya bersemangat ya Mbak. Iya dokter, saya masih semangat. Makasih ya. Kalau begitu saya permisi dulu dokter. Terima kasih. Itu kenapa waktu itu aku nggak mau. Aku menolak lamaran Mas Ferry. Kamu pikir aku akan mudah percaya dengan penjelasanmu itu? Gak mungkin. Enggak. Tapi aku punya buktinya, Mas. Tolong pegang kunci mobil ini. Penjelasanmu itu hanya menghadang-hadakan. Aku sudah sering mendengarkan alasan seperti itu. Mas, Aku nggak akan mempan dengan alasanmu itu. Mas, kalau Mas Ferry nggak percaya dengan semua penjelasan aku, mungkin selembar kertas ini akan menjelaskan semuanya sama Mas Ferry. Cinta mengusir rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Enggak. Enggak mungkin. Enggak. Ini nggak benar kan, Put? Putri, ini nggak benar kan, Put? Mas, itu semua alasan aku. Aku sayang sama Mas Ferry, tapi aku nggak mau membebani Mas Ferry karena aku tahu waktu itu Mas Ferry sedang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja kan. Perusahaan Mas Ferry turun drastis, semua usaha Mas Ferry juga gagal. Maafin aku, Mas. Aku nggak tahu lagi pakai cara apa. Aku nggak tahu. Karena aku tahu kalaupun waktu itu aku berterus terang sama Mas Ferry, pasti beban Mas Ferry bakalan nambah. Aku nggak mau ngebebanin Mas Ferry. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Kenapa kamu nggak bilang sama aku waktu itu? Aku nggak nyangka. Putri, Ngapain kesini? ada yang ingin aku omongin sama kamu. Kita kan udah lama berpacaran. Gimana kalau kita udahi pacaran kita?
Maksud kamu apa? Aku ingin kita sudahi pacaran kita dan kita menikah. Kamu mau nggak menikah denganku? Gimana? Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa nerima lamaran Mas Ferry. Kenapa? Apa aku punya salah sama kamu? Aku nggak salah dengar. Apa aku mimpi? Kenapa? Kenapa, Put? Ingat ya, Mas. Atau perlu aku perjelas lagi? Perusahaan kamu hampir bangkrut. Semua usaha kamu itu mengalami kegagalan. Terus, kamu mau ngasih aku makan pakai apa? Tapi yang kamu bilang, kamu cinta sama aku, kamu sayang sama aku. Tapi kenapa sekarang kamu bisa berbicara seperti itu terhadap aku? Tapi memang kenyataannya seperti itu kan? Apa kalimatku salah? Pasti kamu bercanda kan? Aku nggak bercanda, aku serius. Maaf ya, aku nggak bisa menerima lamaran kamu karena kamu itu terlalu miskin buat aku. Udah jelas kan? Aku permisi. Aku nggak percaya. Karena aku bangkrut, Putri nolak aku. Ku tinggalkan semua pedih hati, menahan luka di atas peri ini. Aku nggak percaya Putri bisa berpikiran seperti itu terhadap aku. Serpihan hati ini ku peluk erat. Gak ada gunanya semuanya ini. Bawa sampai ku mati, memendam rasa iri sendiri. Sekali lagi maafin aku, Mas. Tapi aku sekarang bahagia kalau memang kamu sudah menemukan pengganti aku. Aku bisa tenang, Mas. Dia bukan pengganti. Di hatiku cuma ada kamu. Dia aja karyawanku. Tugas kamu sekarang, kamu temui supir baru dan kamu harus lakukan kamu mengerti? Mengerti, Pak. Apakah harus seperti itu, Pak? Kamu gak usah banyak bertanya. Ini uang untuk kamu. Mohon maaf, Pak. Kenapa bukan Bapak sendiri? Saya tidak tega, Pak. Supir perempuan lagi, Pak. Saya kan sudah bilang, jangan banyak tanya lagi. Sekali lagi kamu bertanya, kamu yang mendapatkan masalah. Baik, kalau begitu, Pak. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak sekarang juga. Pergi. Permisi, Pak. Ya.
akan kubuktikan terhadap kamu. Dulu, kamu menghina aku dan menolak aku. Tapi sekarang, aku yang akan menghancurkan kamu. Aku suruh jadi pacar pura-pura aku. Kenapa kamu gak bilang waktu itu terhadap aku? Kalau kamu bilang, aku tidak akan melakukan hal seperti ini sekarang. Maafin aku sudah melakukan hal seperti ini terhadap kamu, Put. Put. Putri. Putri. Put. Put. Bangun, Put. Bangun, Put. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doa Tinggalkan aku lagi. bintang